Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di minggu hari ini, minggu yang kita sebut juga kita rayakan sebagai minggu ekologi. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kolose, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Di dalam terang tema minggu kita hari ini yang mengatakan segala sesuatu diciptakan dalam Kristus. Saya akan membacakan bagi kita semua. Inilah yang dituliskan di sana. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya pikir apa yang dikatakan oleh Paulus ini, yang kita baca tadi itu, ini senada, ada hubungannya dengan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ini kan surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, ya kan begitu. Nah, apa yang dia tuliskan di sini, ini ada yang sejajar, yang senada dengan surat dia yang lain. Kita boleh baca itu di Roma 11 ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Kita boleh dulu melihat dan membacanya. Jadi apa yang dikatakan Paulus ini ada kesejajaran gitu loh. Roma 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36 yang mengatakan seperti ini. Biar saya akan membacakan bagi kita semua ya. Ayat 33 Roma 11. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tahu
Dan saya pikir itu tidak perlu kita ragukan ya. Kalau ditanya siapa sih yang menciptakan langit dan bumi dan semesta alam ini, kita tahu di dalam iman kita percaya bahwa yang menciptakan dunia ini dan segala isinya dan semesta alam ini adalah Tuhan. Iya kan? Tuhan. Segala sesuatu, baik yang ada di Banua Gijang, nai Banua Tonga, nang nai Banua Toru, yang ada di atas langit sana, sorga itu. Kalau kita baca tadi itu Mazmur 148, malaikat-malaikat bahkan para bala tentara sorga itu pun Dia yang ciptakan. Tidak hanya sorga, tetapi yang ada di langit ini, yaitu yang ada di luar angkasa antariksa ini, baik matahari, bulan, bintang, segala planet, itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tidak hanya yang ada di langit, tetapi yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, itu semua adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Gunung, bukit, laut, sungai, danau, pohon, hewan, bahkan manusia. Tadi dikatakan yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Dari yang bernafas sampai yang tak bernafas, dari yang bergerak sampai yang tak bergerak, dari yang hidup bahkan yang tidak hidup. Dari yang paling tinggi hingga yang paling hina, itu semua adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dia yang buat ini. Dan ini adalah oleh Dia dan untuk Dia. Pertanyaannya, lantas kalau semua ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, kenapa rupanya? Kan begitu. Memang kenapa? Kalau ini semua adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, selanjutnya kenapa? So what gitu kan? Iya dong. Lantas mau apa? Kenapa rupanya? Dan saya pikir itu yang menjadi firman Tuhan hari ini, menjadi kabar baik bagi kita. Kalau segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semesta alam ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, ini yang mau kita kerjakan. Ini tugas kita. Dan saya pikir cukup satu hal ini saja yang kita bahas ya. Saya tidak perlu panjang-panjang. Dan saya pikir ini menjadi catatan bagi kita, bahwa segala sesuatu yang Dia ciptakan ini ada tujuan dan maksud. Ada maksud dan tujuan kenapa Dia menciptakan ini. Kalau tadi di dalam Roma 11 ayat 33 itu, dan itu juga yang disampaikan oleh Mazmur 148 tadi di epistel itu. Kalau semua ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, apa yang mau kita kerjakan? Yang kita kerjakan ialah muliakan Dia. Pujilah Dia, agungkan Dia. Dan hanya satu-satunya, hanya Dialah yang layak untuk disembah. Kalau Dia menciptakan kita, menciptakan semesta alam ini, supaya semua alam semesta ini memuliakan, memuji, mengagungkan, dan menyembah Dia. Jangan ada yang lain selain Dia. Jangan ada yang lain. Hanya Dia yang layak untuk dipuji. Iya kan? Iya dong. Kita tahulah siapa sih Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu. Iya kan? Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu. Siapa yang sanggup dipersandingkan? Saya pun manusia, kita pun manusia. Ya. Gak akan rela kalau dipersandingkan, cemburulah. Apalagi Tuhan. Jangan persandingkan Dia dengan yang lain. Jangan ada yang dipuji, dimuliakan, disembah, dan yang diagungkan selain Dia. Jangan ada. Apalagi ciptaan yang lain. Ini dia nih, persoalan ini. Lagi kita orang Batak kan? Kita orang Batak ini.
Masih ada di kita di kampung sana, yang saya sudah tidak perlu sebutkan di mana itu ya, masih sangat memelihara, dan mereka ini membuat suatu kelompok yang disebut dengan kelompok aliran kepercayaan. Nah, itu dia. Ya. Mereka ini adalah kelompok okultisme yang masih sangat menghargai, menghormati, bahkan memuji, memuja, menyembah selain Dia, Tuhan semesta alam. Oh iya, pernah ke Busuk Buhit? Di bawah Busuk Buhit itu ada suatu persaktian, suatu tempat partonggoan Niaka Sipilibigu, masih ada di sana. Itu suatu daerah yang dekat dengan disebut dengan Batu Hobon. Sebelum ke Batu Hobon itu ada namanya tempat itu yang dianggap kudus, yang dianggap suci, dianggap sakral bagi mereka, yang disebut dengan Aeksipi Tudai. Kita belum pernah ke sana, ya kita papungulah supaya bisa jalan-jalan liburan ke Samosir toh. Iya. Orang Batak tradisional itu sangat menghargai hewan-hewan dan menyembah hewan-hewan. Makanya kalau lewat babiat, harimau, ngarobe opung. Itu dia. Ngarobe opung. Kalau lewat harimau. Kalau lewat gajah, bagi orang Batak, gajah adalah binatang yang dikuduskan, yang dikultuskan dan dianggap sakral bagi orang Batak kuno ya. Harimau, termasuk B2 yang sering kita makan. Bagi orang Batak, makan B2 itu tidak boleh sebenarnya. Tapi aili boleh, babi hutan boleh. Iya. Ada beberapa binatang yang dianggap sakral bagi orang Batak, dan itu disoba orang Batak, dipele. Masih seperti itu. Ada pohon hariara yang besar sekali. Ngai sobe sahalan yopuk tak omas par sobau dihita gitu. Itu masih orang Batak. Tidak hanya itu, gunung, batu yang besar. Aduh, batu gantung pun disembah-sembah. Ya. Orang Batak masih seperti itu. Apalagi yang masih di daerah sana, yang masih menjaga kekultusan mitologi yang disebut dengan kelompok aliran kepercayaan yang hidup kepada kepercayaan okultisme, arwah-arwah dan roh-roh, dan mereka sangat menyanjung itu, menghargai itu. Apakah Tuhan layak dipersandingkan dengan hewan? Apakah Tuhan layak dipersandingkan dengan pohon? Apakah Tuhan itu layak dipersandingkan dengan batu? Apalagi ini nih. Tak salah menciptakan patung ya. Enggak salah. Ada orang seniman yang kreasinya, yang kreatif untuk membuat patung, enggak apa-apa. Ya boleh saja pengrajin patung. Tapi yang menjadi persoalan, yang menciptakan patung ini, yang mengrajin patung ini, justru dia menyembah kepada ciptaannya, patung itu. Itu kan sudah lari kamar itu, seperti itu. Dia yang buat patung, dia yang menciptakan patung, dia yang pahat itu patung, tapi dia yang menciptakan, dia yang menyembah patung itu. Itu makanya ada di Mazmur 115. Kita boleh baca nanti. Patung-patung itu yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, punya mata tapi tak melihat, punya hidung tapi tak bisa mencium, punya telinga tapi nggak bisa mendengar, punya mulut tapi nggak bisa bicara, punya tangan tak bisa meraba, punya kaki tapi nggak bisa berjalan. Untuk apa disembah? Yang mati disembah yang hidup. Manusia lebih tinggi daripada hewan, tumbuhan, benda mati, bahkan patung. Kenapa dia menyembah itu? Ini persoalan. Jangan ada Allah lain. Tiada Tuhan, hanya Dia satu-satunya yang dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Oh memang Dia, ini persoalan kedua ini. Oh memang Dia enggak menyembah berhala memang. Dia memang enggak menyembah patung. Dia tidak menyembah kepada pohon-pohon atau kepada hewan-hewan. Memang dia enggak memuji dan memuliakan itu, tetapi dia memuji, mengagungkan, memuliakan dirinya sendiri. Ini lebih berbahaya nih.
Hanya dirinya lah yang layak untuk dipuji. Bukan Tuhan, dia, aku. Mungkin ya. Kan siapa sih manusia yang gak senang dipuji toh? Siapa sih manusia yang gak senang diagung-agungkan? Wah, kamu makin hari makin cantik, kamu mengganteng, kamu. Siapa sih yang gak senang? Iya kan? Tapi terkadang ada orang lupa diri, menganggap dirinya itu menjadi pemusatan puji-pujian dan harus dia. Bukan Tuhan. Bukan. Mungkin dia meraih prestasi, dia berhasil, dia mungkin melakukan suatu perjuangan dan dia mendapatkan hasil perjuangan dan dia raih itu. Dan itu mungkin penuh dengan pengorbanan dan yang luar biasa. Tapi ada orang menganggap bahwa segala sesuatu yang dia raih itu, prestasi itu, perjuangan yang dia lakukan, itu adalah hasil usahanya sendiri. Aku dan aku. Ada orang seperti itu. Ini beberapa contoh Alkitab saja ya. Firaun seperti itu. Firaun, Saul, Salomo, raja-raja sesudah Salomo, baik Hizkia, Ahab, Ahas, semuanya seperti itu. Bahkan yang paling terakhir Nebukadnezar. Nebukadnezar. Kita boleh buka dulu Daniel 4. Daniel 4. Saya akan bacakan mulai dari ayat 29. 28. Jadi ini Raja Nebukadnezar ini. Siapa Raja Nebukadnezar? Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang mengalahkan kerajaan Israel. Dialah yang mengalahkan kerajaan Israel. Dan semua kekalahan orang Israel itu, orang Israel yang kalah itu dibawa semuanya ke pembuangan Babel, ya kan? Dialah raja Babel. Di ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Daniel 4 ayat 28. Ayat 29. Sebab setelah lewat 12 bulan, 1 tahun maksudnya. Setelah lewat 1 tahun, ketika Raja Nebukadnezar ini sedang berjalan-jalan di istana raja di Babel, berjalan-jalan dia di Sotoh kerajaan. Nah, berkatalah si Nebukadnezar ini kepada dirinya. Ini dia katakan. 30. Oh, bukankah ini Babel katanya. Bukankah ini Babel, Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kekuasaanku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun ini menjadi suatu kota kerajaan. Bukankah ini adalah hasil usahaku, perjuanganku, prestasiku, pengorbananku, dan aku yang melakukan Babel ini. Aku. Ada orang seperti itu kan? Hati-hati seperti Nebukadnezar. Di ayat 13. Sebelum Raja Nebukadnezar selesai bicara, belum berhenti dia bicara, suatu suara terdengar dari langit. Dia dengar suara dari langit, berkata begini, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tuhan yang memberikan itu kepada siapa yang layak untuk diberikannya. Kalau kekalahan Israel itu harus sampai kalah oleh karena Babel dan dibawa ke dalam pembuangan, itu karena Tuhan yang menghendaki supaya Babel yang menang.
Bukan karena aku, bukan karena Nebukadnezar, bukan. Tetapi dikatakan, aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki untuk kuberikan. Dia 33. Dia 33. Pada saat itu juga lah, ketika si Nebukadnezar ini sombong ya, hanya mau dirinya dipuji ya, hanya dia yang mau dimuliakan. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung bulu Raja Wali, dan kukunya seperti kuku. Dia berubah menjadi manusia lembu dan berkuku Raja Wali. Alkitab ini Alkitab. Ketika orang hanya mau aku yang dipuji, bukan Tuhan. Segala prestasi, segala keberhasilan yang menganggap ini adalah usahaku, ini prestasiku, ini perjuanganku, ini upayaku. Hati-hati. Itu bukan usaha kita sendiri, tetapi Tuhan yang berkenan untuk memberikannya. Sebenarnya kita layak untuk memuji Dia karena Dialah yang memberikan kepada kita. Oh, ini ada lagi nih persoalan lagi nih. Mungkin dia nggak pernah mengharapkan pujian kan gitu. Dia nggak mengharapkan, dia nggak menduga akan dipuji orang gitu. Nggak berharap akan dipuji, tapi dia dipuji orang karena keberhasilannya itu, karena kehebatannya. Dia tidak pernah menginginkan pujian, tapi ada aja orang lain yang memuji dia. Itu pun hati-hati. Hati-hati, jangan sampai lupa diri. Kita boleh buka dalam Kisah Para Rasul 12. Ini tentang si Herodes Agripa. Kisah Para Rasul 12. Ini Alkitab yang berbicara, dan ini fakta. Kisah Para Rasul 12 ayat 21 hingga 23. Ini Herodes Agripa. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, pakaian kebesaran, jubah kebesarannya, lalu duduk di atas singgasana tahta dan berpidato. Setelah dia selesai berpidato, apa kata orang banyak? Rakyat itu berseru apa dikatakan? Apa yang mereka serukan? Berarti kita baca gitu ya. Apa yang diserukan orang banyak ketika selesai si Herodes ini berpidato? Ini suara Allah, bukan suara manusia. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Begitu selesai berpidato ini, si Nebukadnezar, si Herodes ini, memang dia nggak pernah berharap untuk dipuji. Dia tidak pernah bermimpi kalau itu akan menjadi, orang akan berseru dan bersorak, ini suara Allah, bukan manusia. Dia tidak pernah menginginkan itu. Ya mungkin ada aja orang, ini spontan ya, mungkin Herodes mania gitu ya kan, akan pendukung-pendukungnya Herodes gitu ya, fanatik Herodes. Ketika dilihatnya Herodes berpidato, menggugah hati dan perasaannya. Kemudian setelah selesai Herodes berpidato, langsung dia, ini suara Tuhan, bukan suara manusia. Kan begitu. Persoalannya begini nih. Setelah rakyat itu bersorak, mengatakan ini suara Allah, seketika itu juga, apa dikatakan? Di ayat 23. Seketika itu juga si Herodes diapain? Ditampar malaikat dan mati. Seketika itu juga. Kenapa ditampar malaikat dan mati? Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Apa maksudnya ini? Memang dia tidak pernah menduga, memang dia tidak pernah berharap, memang dia tidak pernah menginginkan
supaya orang-orang itu memuji dan memuliakan dia dan berseru, ini suara Tuhan bukan suara. Memang dia tidak menginginkan itu. Tapi persoalannya begini, dia diam aja. Dia bukannya bilang, unang bah, udah, toka deh, down, unang dok Sony. Dia nggak bilang begitu, dia tidak keberatan dengan itu. Seolah-olah dengan sikap dia yang diam itu membenarkan omongan orang itu. Oh, yang penting bukan saya yang bilang, orang-orang itu kok yang bilang. Ya biarlah, nggak apa-apa lah, aku banggalah. Ya memang suaraku adalah suara Tuhan bukan suara manusia, kan begitu. Ada orang seperti itu. Tapi seketika itu juga malaikat menampar dia. Ingat, kesombongan, keangkuhan, dan hanya ingin diri sendiri yang dipuji. Seperti tadi, itu tidak disukai Allah. Tidak suka. Jangan persandingkan Allah dengan apapun termasuk diri kita. Kita boleh baca lah itu 1 Korintus 13 ya kan. Buah-buah roh ayat 4. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Lantas orang sombong sama dengan, kalau kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Jadi kalau ada orang yang sombong, gak ada kasih sama dia. Orang yang memegahkan diri gak ada kasih itu. Karena orang yang mengasihi, dia tidak akan menyombongkan diri dan memegahkan diri. Tidak ada itu. Oke. Hanya dia yang layak untuk dimuliakan dan dipuji di sana. Bukan kita. Nah, saya pikir itu dulu menjadi catatan pertama. Kalaupun ada keberhasilan yang kita raih ini ya saudara-saudara. Kalau ada keberhasilan, ada prestasi, bukan kita, bukan. Pernah Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 17 ayat 10 itu. Lukas 17 ayat 10. Jikalau engkau telah menyelesaikan segala tugas yang diberikannya kepadamu, katakan begini, aku adalah hamba yang tak berguna. Naposona sohasea doau, itap ulau napatut do naula. Aku tetaplah hamba yang tak berguna, tapi aku akan mengerjakan apa yang patut untuk aku kerjakan. Dan kalaupun berhasil segala sesuatu yang aku kerjakan itu bukan karena aku, tetapi karena dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, di Minggu Ekologi ini, segala ciptaan ini adalah untuk memuliakan dia. Hewan, tumbuhan, yang mati dan yang hidup, semua memuliakan dan memuji dia. Oh bisa, batu bisa memuji Tuhan, pohon bisa memuji Tuhan, rumput pun bisa memuji Tuhan. Dan semua ciptaan yang dia ciptakan ini di dunia ini, itu sudah diperlengkapi dan dipersiapkan untuk, sudah didesain untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan dia. Sudah. Mungkin kita ingat gak, suatu ketika Tuhan Yesus pernah memasuki kota Yerusalem, sebelum peristiwa penangkapan dia di Getsemani itu, pada waktu Minggu Palmarum, begitu banyak orang yang bersorak-sorak, Hosana, Hosana, Hosana ya, masih ingat itu, sambil menebarkan palem menyambut kedatangan Yesus masuk ke Yerusalem. Begitu banyak orang bersorak-sorak dan memuji kedatangan Yesus. Oh, tapi datang ahli Taurat, datang imam-imam Yahudi. Mereka datang berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, suruh dulu diam dulu orang-orang ini, katanya. Ahli-ahli Taurat itu bilang kepada Tuhan Yesus, suruh dulu diam orang ini, berisik, ribut, katanya begitu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kalau mereka diam, kalau mereka berhenti, mereka diam, batu ini yang akan bersorak. Batu bisa dipakai untuk menyorakkan dan memuji, memuliakan Tuhan. Ya, kita nggak tahu lah karena memang kita bukan batu, kan begitu. Tetapi batu pun bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Persoalannya begini, kita melebihi batu, itu dia. Kita melebihi hewan, kita melebihi tumbuhan. Kita ini punya akal budi, punya hati nurani, punya kebebasan. Hewan saja mampu
Tumbuhan saja mampu, batu saja yang mati saja mampu. Kenapa kita sebagai manusia yang sudah didesain, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, mengikuti rupa Allah, kenapa kita tidak memuliakan Dia dan hanya Dialah yang kita puji? Kenapa tidak seperti itu? Soal memuji Tuhan, soal memuliakan dan mengagungkan Tuhan itu, ini soal hati, soal kemauan. Memuji Tuhan itu bukan berarti harus pintar bernyanyi, punya bakat bermain musik baru bisa memuji dan memuliakan. Enggak juga. Tetapi hati, hidup ini, karena pernah Tuhan Yesus katakan, bangsa ini memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya anggorohanai dodo sianau katanya. Untuk apa memuliakan Tuhan dengan bibir dan mulut, dengan suara, tapi hati ini jauh dari Dia? Gak ada gunanya. Nah, oleh karena itu kalau memuliakan Tuhan ini bukan soal kemampuan bakat bernyanyi dan bermain musik, enggak. Tetapi ini soal hati, soal hidup, segenap akal budi dan kekuatan kita memuji, memuliakan dan mengagungkan Dia sebagai kita ciptaan yang paling sempurna. Biarlah hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini, segenap hidup kita ini menjadi puji-pujian bagi Dia. Nah, oleh karena itu, sebagai penutup, ingatlah yang dikatakan Tuhan Yesus. Berikan kepada kaisar apa yang patut diberikan kepada kaisar, tetapi berilah kepada Tuhan apa yang patut bagi Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dapat kami dengarkan di sore menjelang malam ini dalam ibadah minggu, mengingat kebesaran kuasa-Mu yang menciptakan semesta alam ini. Bahwa dunia yang Engkau ciptakan dan segala isinya ini bukan karena kebetulan, tetapi Engkau memiliki tujuan, memiliki rencana dan rancangan supaya segenap ciptaan-Mu ini memuliakan, mengagungkan dan memuji Engkau. Dan biarlah dunia ini menjadi panggung teater pemujian bagi nama-Mu. Dan hanya Engkaulah satu-satunya yang dipuji dan dimuliakan dan diagungkan di sana. Terlebih lagi kami manusia yang Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan. Engkau mengingatkan kami bahwa bukan berhala, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan diri kami yang menjadi pusat pemujian, atau diri kami menjadi yang harus diagungkan dan yang dimuliakan. Tetapi itu semua hanya Engkau. Dan biarlah Bapa, dalam kehidupan kami yang Engkau perkenankan untuk tetap berada di tengah-tengah dunia ini, hidup kami ini selalu mengarahkan pujian kepadamu. Dan hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan di sana. Dan kami mau memakai hidup kami ini, biarlah hidup kami ini menjadi pujian bagimu. Dan pujian bagimu adalah menjadi hidup kami. Di dalam kekuatan-Mu, belas kasihan-Mu, kami mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami mendapatkan yang baik. Engkau berkati, dan Engkau mencurahkan segala yang patut untuk kami terima. Pelihara hidup kami masing-masing dalam setiap tanggung jawab yang kami kerjakan, terlebih lagi dalam tanggung jawab sebagai ciptaan-Mu untuk merawat segala yang ada di dunia ini, supaya kami bersama-sama Tuhan dapat menciptakan sesuatu yang baik dimanapun kami berada. Dan kami akan merasakan kenikmatan, kebaikan dan dampak baik oleh karena perbuatan kami yang baik itu. Kami menyerahkan hidup kami dalam setiap pekerjaan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Oleh karena belas kasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.